Lo pernah nggak sih udah niat duduk serius buat ngerjain tugas atau kerjaan, tapi ujung-ujungnya malah scroll TikTok 1 jam, buka YouTube 1 video, terus buka Instagram, lalu mikir, tadi gue mau ngapain ya? Itu yang dinamain distraksi. Hal kecil yang bikin lo nggak sadar udah buang waktu berjam-jam. Dan yang lebih ngeri, distraksi itu nggak selalu datang dari luar. Kadang malah muncul dari dalam diri sendiri. Pikiran yang kemana-mana, overthinking, kecanduan validasi, atau kebiasaan multitasking yang nggak bener. Pertanyaannya sekarang, gimana cara ngilangin semua itu biar kita bisa fokus ngerjain hal penting dalam hidup kayak tugas kuliah, kerjaan, sampai bangun karir? Kita bahas sekarang, pelan-pelan. Biar lo nggak sekadar denger, tapi ngerti dan bisa praktik langsung. Pertama, lo harus tahu satu hal penting. Otak manusia itu bukan didesain buat multitasking. Setiap kali lo pindah dari satu hal ke hal lain, misalnya dari ngetik laporan ke buka notif Instagram, otak lo butuh waktu buat adaptasi. Ini namanya konteks switching, dan ini nguras energi lebih besar dari yang lo kira. Jadi, kalau lo merasa capek padahal kerjaannya nggak seberapa, kemungkinan besar lo kebanyakan switching, nggak fokus. Solusinya bukan jadi robot, tapi lo perlu ngelatih otak lo buat kerja dalam satu mode, yaitu mode fokus. Cara pertama yang bisa lo lakuin adalah bangun zona fokus. Ini bukan soal tempat doang, tapi juga kondisi. Ciptain lingkungan kerja yang minim gangguan. Kalau lo kerja di rumah, coba atur meja kerja yang bersih, nggak ada HP, nggak ada makanan ringan, nggak ada godaan. Kalau lo kerja di kafe atau tempat ramai, pakai noise cancelling atau earphone dengan lagu instrumental biar nggak ke-distract suara orang. Tapi inget, zona fokus juga soal waktu. Lo harus punya waktu khusus yang lo pakai buat deep work, kerjaan berat yang butuh fokus penuh. Misalnya jam 7 sampai jam 9 malam. Lo nggak buka medsos, nggak angkat telepon, nggak ngobrol. Cuma kerja. Kedua, latih otak lo buat fokus dengan teknik yang udah terbukti, yaitu teknik Pomodoro. Ini bukan teknik buat masak, tapi teknik manajemen waktu. Kerjain satu hal selama 25 menit full tanpa gangguan. Setelah itu, istirahat 5 menit. Ulangi lagi. Setelah 4 sesi, lo boleh istirahat lebih lama kayak 20 atau 30 menit. Ini bukan soal durasi, tapi soal melatih otak buat tahu kapan waktunya kerja dan kapan waktunya istirahat. Otak lo suka struktur. Dan teknik ini bantu lo ngebangun struktur kerja. Ketiga, bikin to-do list tapi jangan asal tulis. Prioritaskan. Tanya ke diri lo, tugas mana yang paling berdampak besar buat hidup gue? Mana yang paling penting buat karir gue? Jangan terjebak di kerjaan kecil yang kelihatan sibuk tapi nggak bawa hasil. Kita sering salah kaprah, ngerasa produktif cuma karena checklist banyak yang dicentang. Padahal nggak semua tugas itu penting. Ingat, sibuk itu bukan berarti produktif. Produktif itu ngerjain hal yang benar, bukan sekadar ngerjain banyak hal. Keempat, buang pemicu distraksi dari hidup lo. Kalau HP jadi sumber distraksi utama, simpen di luar ruangan selama kerja. Atau pakai aplikasi pemblokir situs sosial media kayak Forest atau Cold Turkey. Dan lo juga harus tegas sama orang sekitar. Kalau lo lagi kerja, bilang ke keluarga, temen, atau pacar lo kalau lo lagi butuh waktu sendiri. Ini bukan soal nggak peduli, tapi lo belajar ngejaga fokus lo sendiri. Karena kalau lo nggak jaga fokus lo, nggak ada yang bakal jaga. Orang lain sibuk sama hidupnya masing-masing. Kelima, lo harus punya alasan yang jelas kenapa lo harus fokus. Karena kalau lo nggak tahu buat apa lo kerja keras, lo bakal gampang tergoda. Tanya ke diri lo, kenapa gue harus selesain tugas ini? Kenapa gue harus kerja lebih serius? Jawabannya nggak harus besar kayak buat sukses, tapi bisa sesimpel biar gue nggak begadang terus tiap hari. Atau biar gue punya waktu buat ngembangin skill yang gue suka. Alasan ini jadi jangkar lo. Waktu lo mulai males, waktu distraksi datang, lo ingat lagi alasan lo. Fokus itu soal pilihan.
lo milih buat jaga janji sama diri sendiri atau enggak. Dan satu hal lagi yang sering dilupain, lo harus kasih jeda buat diri lo. Lo bukan mesin. Otak juga butuh istirahat. Tapi istirahat bukan berarti kabur. Jangan pakai alasan healing buat kabur dari tanggung jawab. Kalau lo capek, istirahat. Tapi setelah itu, balik lagi ke tujuan lo. Gue ngerti, di era sekarang kita dihujani informasi dari semua arah. Notifikasi, DM, trending topik, semua bisa bikin kita ngerasa harus buka HP tiap 5 menit. Tapi coba pikir gini, semua hal itu bakal tetap ada. Dunia nggak bakal berhenti. Tapi hidup lo nggak bisa nunggu terus. Karir lo nggak bisa dibangun dari nonton Reels doang. Masa depan lo nggak bisa dirancang kalau lo terus kabur dari kerjaan. Jadi mulai sekarang, lo nggak harus berubah total hari ini juga. Tapi coba bikin satu komitmen kecil aja. Selama 25 menit ke depan, gue bakal fokus. Besok, tambahin jadi 50 menit. Minggu depan, 1 jam. Lo lagi nanam kebiasaan, bukan keajaiban. Dan satu hal terakhir sebelum video ini selesai. Kalau lo suka konten kayak gini, yang bahas cara berpikir, dan strategi buat hidup lebih kuat, lebih tajam, lebih punya arah, subscribe channel Pemikir Muda. Karena di sini kita nggak cuma cari tahu cara kerja dunia, tapi kita belajar ngendalin hidup kita sendiri.